Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry Sekar Sastrabuana dengan NIM 23 12 10 160. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pengembangan Komponen Evaluasi dalam Kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Pada materi yang pertama yaitu pengertian komponen evaluasi dalam kurikulum. Komponen evaluasi dalam kurikulum merupakan bagian penting yang berfungsi untuk memiliki efektivitas proses pembelajaran dan ketercapaian tujuan pendidikan. Evaluasi bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu kurikulum berhasil mencapai tujuan pendidikan yang telah dirancang sebelumnya. Evaluasi dalam kurikulum terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan, seperti tujuan evaluasi, kriteria penilaian, teknik evaluasi, serta instrumen yang digunakan. Teknik evaluasi mencakup berbagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti observasi, tes tertulis, wawancara, dan analisis portofolio. Sedangkan instrumen evaluasi berupa alat-alat yang digunakan dalam proses penilaian, kuesioner, dan soal ujian. Evaluasi yang dilakukan secara terstruktur akan membantu pendidik dalam memerankan strategi pengajaran. Selain itu, komponen evaluasi dalam kurikulum juga harus dirancang secara sistematis agar dapat memberikan informasi yang akurat dan objektif mengenai keberhasilan pembelajaran. Dengan demikian, pemahaman terhadap komponen evaluasi dalam kurikulum sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, responsif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Untuk materi selanjutnya yaitu perbedaan evaluasi, penilaian, dan pengukuran serta contoh masing-masingnya. Yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran adalah proses kuantifikasi atau pemberian angka terhadap suatu kemampuan atau karakteristik tertentu tanpa adanya interpretasi terlebih lanjut. Pengukuran ini bersifat objektif dan hanya menghasilkan data dalam bentuk angka. Yang kedua itu fokus, menghasilkan angka atau skor dari hasil tes atau alat ukur tertentu. Dan yang ketiga itu hasil. Hasil itu data kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian individu dalam suatu aspek tertentu. Contohnya, seorang siswa mendapatkan nilai 80 dari 100 pada tes matematika yang menunjukkan tingkat penguasaan materi dalam bentuk angka. Contoh yang kedua yaitu tes tinggi badan siswa yang menunjukkan angka 160 tanpa ada interpretasi mengenai apakah tinggi tersebut cukup atau kurang. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian adalah proses pemberian makna terhadap hasil pengukuran dengan membandingkannya terhadap standar atau kriteria tertentu. Penilaian ini tidak hanya sekedar angka tetapi juga melibatkan interpretasi terhadap pencapaian peserta didik. Di antaranya yaitu memberikan makna atau interpretasi terhadap hasil pengukuran dengan mempertimbangkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan, dan juga skor yang sudah diinterpretasikan sesuai dengan kriteria atau standar yang sudah berlaku. Contoh yang pertama itu guru menilai kemampuan siswa dalam menulis esai dengan memberikan skor berdasarkan aspek tata bahasa, struktur, dan kejelasan ide sesuai dengan rubrik yang telah ditentukan. Contoh yang kedua yaitu siswa yang mendapatkan nilai 80 dalam ujian dinilai memiliki pemahaman yang baik terhadap materi karena sesuai dengan standar kelulusan yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses yang lebih luas dibandingkan penilaian, yang mencakup pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk menilai efektivitas suatu program, metode pembelajaran, atau kurikulum secara keseluruhan. Evaluasi juga dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang peningkatan atau perubahan dalam sistem pendidikan. Contohnya, seorang guru mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek dengan membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah metode diterapkan. Materi yang ketiga yaitu fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi dalam kurikulum. Evaluasi bukan hanya sekedar menilai pencapaian peserta didik, tetapi juga berfungsi untuk meninjau kurikulum secara keseluruhan, termasuk metode pembelajaran, strategi pengajaran, serta relevansi materi ajar dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman.
Yang pertama, fungsi evaluasi dalam kurikulum. Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem pendidikan, diantaranya bagian pertama yaitu fungsi diagnostik, yaitu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan peserta didik dalam memahami materi pelajaran sehingga guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran yang lebih efektif. Bagian kedua yaitu fungsi selektif. Fungsi selektif ini membantu dalam proses seleksi peserta didik berdasarkan hasil evaluasi, misalnya dalam menentukan kelulusan, penerimaan di jenjang pendidikan berikutnya, atau dalam penerimaan beasiswa. Bagian yang ketiga yaitu fungsi penempatan, yaitu menentukan posisi atau tingkatan peserta didik sesuai dengan kemampuannya, seperti dalam penempatan kelas berdasarkan tingkat pengalaman atau program pembelajaran yang sesuai. Dan yang keempat, ada fungsi diagnostik kurikulum, yaitu mengevaluasi efektivitas kurikulum. Apakah materi yang diberikan sudah selesai dengan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir itu fungsi pengembangan, yaitu memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan kurikulum agar lebih relevan, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masa depan. Bagian yang kedua yaitu peran evaluasi dalam kurikulum. Evaluasi dalam kurikulum berperan penting dalam berbagai aspek pendidikan. Salah satu diantaranya yaitu sebagai alat pengendali mutu pendidikan, karena hasil evaluasi dapat digunakan untuk menilai efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Bagian yang ketiga yaitu tujuan evaluasi dalam kurikulum. Evaluasi dalam kurikulum memiliki tujuan utama memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan harapan dan standar yang telah ditetapkan. Beberapa tujuan spesifik dari evaluasi dalam kurikulum adalah yang pertama, salah satunya mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pembelajarannya. Setelah itu, untuk mengidentifikasi kelemahan dan kendala dalam proses pembelajaran sehingga dapat dilakukan perbaikan yang lebih efektif. Dan yang terakhir, menjamin kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan agar sistem pendidikan tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Bagian keempat itu manfaat evaluasi dalam kurikulum. Untuk evaluasi dalam kurikulum ini, manfaatnya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kurikulum dan program pembelajaran yang diterapkan di sekolah, sehingga sekolah dapat terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan, karena hasil evaluasi dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan. Manfaatnya tidak hanya itu saja, evaluasi juga berperan penting bagi pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan yang kuat dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan dengan adanya evaluasi yang sistematis, pemerintah dapat memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan sesuai dengan standar nasional maupun internasional, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis evaluasi dalam kurikulum. Evaluasi dalam kurikulum ini memiliki berbagai jenis yang digunakan sesuai dengan tujuan konteks pembelajaran. Salah satunya yaitu evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk memberikan umpan balik peserta didik dan guru. Hasil evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki metode pengajaran dan meningkatkan pemahaman siswa sebelum memasuki tahap evaluasi akhir. Contohnya adalah kuis, diskusi kelas, atau tugas harian. Selanjutnya yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan setelah satu periode pembelajaran selesai, seperti setelah 1 semester atau 1 tahun ajaran. Tujuannya adalah untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik secara keseluruhan dan menentukan kelulusan atau kenaikan kelas. Contohnya adalah ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian nasional. Yang ketiga yaitu ada evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan sebelum proses pembelajaran untuk mengetahui kondisi awal peserta didik, seperti kemampuan dasar atau kesulitan belajar yang mereka alami.
Evaluasi diagnostik ini membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya adalah tes di awal atau pretest yang dilakukan sebelum materi baru diajarkan. Dan yang keempat ada evaluasi jaringan. Evaluasi ini digunakan untuk membandingkan hasil pembelajaran di suatu institusi dengan standar tertentu, baik nasional maupun internasional. Evaluasi jaringan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan praktik terbaik yang telah ditetapkan atau diterapkan di tempat lain. Dan yang terakhir itu adalah kontekstual. Evaluasi ini mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran, seperti lingkungan sekolah, kurikulum, serta sosial dan ekonomi siswa. Tujuan evaluasi kontekstual ini adalah untuk memastikan bahwa hasil belajar tidak hanya dinilai dari aspek akademik, tetapi juga dari faktor-faktor pendukung lainnya seperti hobi atau keahlian yang lain juga. Materi selanjutnya yaitu teknik dan instrumen penilaian. Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan komprehensif, berikut adalah beberapa teknik dan instrumen penilaian yang umum digunakan. Yang pertama yaitu teknik tes. Teknik ini menggunakan soal-soal dalam bentuk tertulis, lisan, atau praktik untuk mengukur pemahaman peserta didik. Contohnya, tes objektif, yaitu pilihan ganda, benar atau salah, dan menjodohkan. Yang kedua, tes esai, atau seperti soal uraian yang mengukur pemahaman mendalam. Yang ketiga itu tes lisan, seperti wawancara dan presentasi. Teknik yang kedua ini teknik non-tes, yaitu mengukur perkembangan peserta didik melalui metode selain tes tertulis. Contohnya, observasi, yaitu mengamati keterampilan sosial, sikap, dan perilaku siswa. Yang kedua yaitu portofolio, yaitu seperti kumpulan hasil kerja siswa seperti laporan, karya tulis, atau proyek. Yang ketiga, jurnal refleksi. Contohnya seperti catatan harian siswa tentang proses pembelajaran mereka. Dan yang keempat itu penilaian diri dan teman sejawat, atau siswa menilai diri sendiri atau teman dalam tugas kelompoknya. Yang ketiga yaitu instrumen penilaian. Instrumen yang digunakan dalam evaluasi itu meliputi rubrik penilaian atau digunakan untuk memberikan skor dalam penilaian keterampilan atau suatu proyek. Lalu ada angket atau kuesioner, yaitu digunakan untuk mengumpulkan data tentang persepsi siswa atau guru. Yang terakhir itu checklist. Checklist ini digunakan dalam observasi untuk mencatat kehadiran aspek-aspek tertentu dalam pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membuat evaluasi. Yang pertama itu langkah-langkahnya menentukan tujuan evaluasi. Karena evaluasi dapat bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap suatu materi, mengetahui efektivitas metode pengajaran, atau menilai keberhasilan implementasi kurikulum. Karena tujuan yang jelas akan membantu dalam menentukan metode dan instrumen evaluasi yang tepat. Yang kedua, menentukan aspek yang akan dievaluasi. Setelah tujuan ditetapkan, aspek evaluasi harus dirumuskan dengan jelas. Aspek ini dapat mencakup pemahaman kognitif, keterampilan praktis, sikap, serta sikap dan nilai yang dikembangkan selama proses pembelajaran dalam kurikulum. Evaluasi dapat mencakup aspek akademik maupun non-akademik, tergantung pada kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu menentukan jenis evaluasi yang digunakan. Karena evaluasi ini dapat bersifat formatif, sumatif, diagnostik, atau evaluasi kontekstual, yaitu untuk memahami faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan yang keempat, memilih teknik dan instrumen evaluasi. Untuk teknik evaluasi yang digunakan dapat berupa tes tertulis, observasi, wawancara, portofolio, atau angket. Sementara itu, instrumen evaluasi yang digunakan juga harus memiliki validitas
dan reliabilitas yang tinggi agar hasil evaluasi ini benar-benar mencerminkan kondisi peserta didik. Contohnya, instrumen evaluasi meliputi soal ujian, rubrik penilaian, daftar checklist, observasi, atau kuesioner. Dan yang kelima itu langkah-langkahnya menyusun perangkat evaluasi. Setelah teknik dan instrumen dipilih, langkah-langkah berikutnya adalah menyusun perangkat evaluasi. Dalam hal ini, soal-soal ujian atau tugas yang diberikan harus disusun dengan tingkat kesulitan yang sesuai, serta mencakup berbagai aspek dari materi yang telah diajarkan. Selain itu, bagi evaluasi non-tes, kriteria penilaian harus dirancang secara objektif agar hasilnya dapat diinterpretasikan dengan jelas. Lalu, langkah selanjutnya melaksanakan evaluasi. Nah, setelah perangkat evaluasi siap, evaluasi dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selama proses evaluasi, penting untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan instruksi yang jelas dan lingkungan yang kondusif agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kemampuan mereka. Selanjutnya, menganalisis dan menafsirkan hasil evaluasi. Setelah evaluasi dilakukan, langkah berikutnya adalah menganalisis hasil yang diperoleh. Data yang didapat dari tes atau penilaian lainnya harus diolah dan diinterpretasikan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Jika terdapat banyak siswa yang belum mencapai standar yang diharapkan, maka diperlukan tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Langkah-langkah yang terakhir yaitu memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Karena evaluasi tidak hanya berakhir pada pemberian nilai, tetapi juga harus diikuti dengan umpan balik yang konstruktif. Peserta didik perlu mendapatkan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan mereka dalam proses belajar, serta saran untuk perbaikan. Selain itu, bagi guru dan institusi pendidikan, hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki strategi pengajaran dan kebijakan kurikulum agar lebih efektif. Dan materi yang terakhir yaitu adalah komponen-komponen evaluasi. Evaluasi dalam kurikulum terdiri dari beberapa komponen yang harus diperhatikan agar proses penilaian dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang valid. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam evaluasi. Komponen yang pertama yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi merupakan aspek fundamental yang menentukan arah dan fokus evaluasi. Tujuan ini dapat berupa mengukur pemahaman siswa, mengetahui efektivitas pembelajaran siswa, menilai kinerja guru, atau mengidentifikasi kendala dalam proses pendidikan. Dengan tujuan yang jelas, evaluasi dapat memberikan informasi yang relevan bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua, subjek evaluasi. Subjek evaluasi ini adalah pihak yang dievaluasi dalam satu sistem pendidikan. Subjek ini bisa berupa peserta didik atau evaluasi hasil belajar, guru atau evaluasi kinerja mengajar, program pembelajaran atau evaluasi efektivitas kurikulum, atau juga sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga itu aspek yang dievaluasi. Aspek yang dievaluasi ini harus disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Dalam dunia pendidikan, aspek yang sering dievaluasi meliputi yang pertama, kognitif, yaitu pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, dan penerapan pengetahuan. Yang kedua, psikomotorik, yaitu keterampilan dalam melakukan suatu tugas atau praktik. Yang ketiga itu afektif, seperti sikap, nilai, dan motivasi belajar siswa. Dan yang keempat, metode evaluasi. Metode yang digunakan dalam evaluasi ini bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi kuantitatif menggunakan angka dan data statistik, sedangkan evaluasi kualitatif lebih menekankan pada deskripsi dan interpretasi data. Yang kelima itu instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data hasil penilaian. Contohnya itu meliputi tes tertulis dan lisan, seperti pilihan ganda, esai, dan wawancara. Yang kedua, observasi langsung terhadap perilaku siswa dalam kegiatan belajar. Ketiga, angket atau kuesioner untuk mengukur persepsi siswa terhadap pembelajaran. Yang keempat itu portofolio, berisi kumpulan hasil kerja siswa dalam jangka waktu tertentu. Dan yang keenam, analisis dan interpretasi hasil evaluasi. Karena setelah data evaluasi dikumpulkan, hasilnya perlu dianalisis
dan diinterpretasikan guna untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Hasil ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan, baik dalam memberikan umpan balik terhadap siswa maupun dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu tindak lanjut evaluasi. Komponen terakhir dalam evaluasi ini adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kekurangan dalam proses pembelajaran, maka perlu dilakukan perbaikan strategi pengajaran. Bagi peserta didik, tindak lanjut dapat berupa pemberian bimbingan atau pengajaran remedial. Bagi pihak sekolah dan pemerintah, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Cukup sekian materi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.